perang Rusia dan Ukraina, TNI panaskan pesawat ke Kiev. Di tengah perang yang pecah antara Rusia dan Ukraina, tentara negara Indonesia siap panaskan pesawat ke Kiev. Pesawat tersebut siap diterbangkan ke ibu kota Ukraina, Kiev, untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di wilayah perang. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjelaskan proses perlindungan warga Indonesia yang terjebak dalam situasi tersebut. Dalam konferensi pers, Juda Nugraha menyampaikan bahwa Kemenlu dan TNI telah menyiapkan pesawat untuk membawa WNI keluar dari Ukraina. Kemudian kita juga telah menyiapkan pesawat dan tim evakuasi sebagai upaya antisipasi ketika nanti para WNI kita sudah bisa direlokasi. Untuk sementara, sebanyak total 153 WNI akan dievakuasi menuju Polandia atau Rumania. Dalam proses evakuasi, Kemenlu juga telah melakukan penyuluhan kepada para WNI untuk memberikan informasi terkait situasi lapangan agar tidak terjadi misinformasi. Kita sampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam konteks perlindungan WNI, sehingga teman-teman WNI yang berada di titik safe house aware dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Begitulah ujar Juda Nugraha. Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa mayoritas WNI yang berada di Ukraina adalah wanita. Selain itu, Kemenlu juga menyiapkan tim konseling untuk membantu para WNI tetap tenang, bisa mengatasi trauma psikis akibat situasi buruk tersebut. Ketika dengar sirene atau ledakan bom, namun tentu akan membuat mereka takut. Itu sangat manusiawi. Yang penting kita minta tetap tenang. Kita sediakan tim konseling psikologis. Begitulah tutup Juda. Ukraina melalui kedutaan besar di Jakarta meminta dukungan Indonesia agar bersuara lantang dan berani membela negara Eropa Timur itu. Pengamat hubungan internasional mengatakan kehati-hatian Indonesia terkait antara lain karena banyaknya konsesi investasi Rusia di Indonesia serta kepemimpinan Indonesia di G20. Tetapi Kementerian Luar Negeri mengatakan sikap Indonesia sudah tegas tanpa harus menyinggung salah satu pihak. Sejak serangan Rusia yang diluncurkan pada 24 Februari lalu, Indonesia tidak secara gamblang menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Dalam dua kesempatan, Presiden Joko Widodo tidak menyebut nama Rusia saat membahas perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dalam keterangan persnya lebih menekankan pada proses evakuasi WNI, deeskalasi dan masalah kemanusiaan di Ukraina, dan tidak menggunakan kata serangan militer atau invasi Rusia. Tanggapan invasi Rusia ke Ukraina pertama disinggung Presiden Jokowi melalui Twitter. Dalam kesempatan kedua, di rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2022, Selasa lalu Jokowi kembali menyinggung perang Ukraina yang disebut menjadi salah satu faktor pemicu ketidakpastian global. Tantangan ke depan tidak semakin gampang, penuh dengan ketidakpastian. Dulunya ketidakpastian karena disrupsi teknologi, revolusi industri 4.0, ditambah lagi dengan pandemi, ditambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga apa? Ketidakpastian global yang juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia menjadi semakin meningkat. Begitulah Jokowi mengatakan. Dalam dua pernyataan ini, Jokowi tidak menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang melakukan serangan militer atau invasi. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam siaran persnya juga tidak menyinggung invasi Rusia. Retno menekankan pada proses evakuasi WNI sebagai prioritas, penghormatan terhadap kedaulatan, deeskalasi, dan masalah kemanusiaan. Pernyataan yang sama juga terlihat dalam cuitan Kemlu di Twitter dengan menyebut serangan militer di Ukraina. Begitu juga saat Indonesia di sesi khusus darurat PBB mengenai Ukraina di markas besar PBB New York pada Senin lalu 28 Februari. Dalam keterangan persnya tidak ada kata Rusia dan invasi. Wakil tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Armada Nasir, lebih menekankan pada kepentingan kemanusiaan di krisis Ukraina. Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Begitulah tutur Dubes